Oke, di sini kita akan membahas tentang materi selanjutnya di kelas 12, yaitu tentang pola keuangan desa kota. Untuk babnya terdiri dari pengertian desa kota, struktur ruang desa dan kota, interaksi desa dan kota, adanya konflik pemanfaatan lahan permukiman, dampak permukiman terhadap lingkungan sekitar. Lanjut, selanjutnya ada pengertian desa menurut Erwinarto, yakni desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik, dan kultural yang terdapat pada suatu daerah serta memiliki hubungan dan pengaruh timur baik dengan daerah lain. Ini adalah pengertian desa. Lalu selanjutnya ada pengertian desa menurut ahli yang lainnya, yakni desa merupakan satu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Lalu juga ada pengertian lainnya, yakni bahwa desa adalah keseluruhan organisasi kehidupan sosial di dalam daerah terbatas. Jadi dapat disimpulkan bahwa desa itu merupakan satu kesatuan yang isinya terdapat masyarakat, kehidupan sosial, dan memiliki pemerintahan sendiri. Terus ini ada pengertian lainnya, jadi hampir sama ya. Ada ciri-ciri tertentu untuk desa seperti jumlah penduduknya, terus kondisi sosialnya, terus terdapat ikatan perasaan yang sama, terus memiliki kondisi wilayah yang bersifat agraris atau sangat dipengaruhi oleh alam. Terus ada terdapat karakteristik tersendiri dari desa, yakni meliputi ciri-ciri desa, unsur-unsur desa, potensi desa, dan juga klasifikasi desa. Terus ciri-ciri desa yang pertama adalah penduduknya bermata pencaharian agraris atau pertanian. Jadi sebagian besar masyarakatnya itu merupakan petani, dan juga wilayahnya ini karena dipengaruhi oleh bentukan wilayahnya itu yang berupa pertanian, jadinya penduduknya juga mayoritas bermata pencaharian sebagai petani atau agraris. Terus perbandingan lahan dengan jumlah penduduk besar. Jadi karena wilayah desa ini memiliki luas lahan yang lebih besar daripada jumlah penduduknya. Jumlah penduduknya lebih sedikit. Jadi mungkin kalian bisa menemui di wilayah desa itu masih terdapat lahan kosong yang belum didirikan rumah. Nah, itu menandakan bahwa perbandingan jumlah penduduknya dan juga luas lahannya itu lebih luas lahannya daripada jumlah penduduknya. Terus hubungan antar warga relatif akrab. Jadi di sini dapat menimbulkan adanya interaksi yang intens antar warga atau antar tetangga. Itu kan biasanya kalian juga seperti itu kan, di desa masih terdapat tradisi-tradisi yang melibatkan antar warga sehingga hubungannya sangat intens. Terus tradisi masih kuat. Jadi masih ada tradisi-tradisi yang dijalankan seperti kalau misalnya di daerah kita kan masih ada acara 7 harian kematian, terus ada peringatan sedekah bumi seperti itu. Nah, itu merupakan salah satu tradisi yang masih dijaga atau masih kuat pada desa. Terus selanjutnya ada beberapa unsur-unsur desa. Yang pertama ada sebuah daerah, ini merupakan lahan produktif dan tidak produktif beserta pemanfaatan lahan tersebut. Jadi maksudnya daerah ini juga dimaksudkan dengan wilayah. Jadi suatu desa itu harus ada wilayahnya dulu, yakni meliputi lahan yang produktif. Lahan produktifnya adalah lahan pertanian, dan tidak produktif. Lahan tidak produktif ini biasanya berupa lahan kosong atau tidak ditempati, atau biasanya lahan permukiman beserta pemanfaatannya, termasuk juga unsur lokasi, luas, dan batas yang merupakan lingkungan geografis setempat. Jadi sebuah desa itu harus ada wilayahnya, harus memiliki tempatnya dulu, harus memiliki batas yang jelas antara satu desa dengan desa lainnya, dan juga terdapat pemanfaatan dari lahan tersebut. Terus lanjutnya harus ada penduduknya, meliputi jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, kepadatan, persebaran, dan mata pencaharian penduduk setempat. Terus selanjutnya ada tata kelakuan. Tata kelakuan ini merupakan adat istiadat atau tradisi atau kebiasaan masyarakat pedesaan, yang di sini berupa pola pergaulan masyarakat, adat istiadat, ikatan kekeluargaan, dan juga menyangkut seluk-beluk kehidupan masyarakat.
Selanjutnya ada beberapa potensi desa, ada potensi fisik dan juga non fisik. Potensi fisik di sini maksudnya adalah potensi yang bisa kita lihat secara kasat mata. Jadi terdiri dari tanah, air, iklim, ternak, manusia. Ini kan bisa kita lihat secara fisik gitu loh. Bisa kita tahu secara fisik kan desa memiliki tanah, maksudnya memiliki wilayah, memiliki air. Ya, ada airnya. Suatu desa pasti memiliki air. Memiliki iklim, pasti ada iklimnya, panas atau hujan atau tropis atau dingin seperti itu. Terus ada ternak. Ternak ini maksudnya hewan, tumbuhan seperti itu. Manusia juga merupakan salah satu potensi fisik dari desa. Terus ada selanjutnya potensi non fisik. Potensi non fisik ini merupakan potensi yang tidak kasat mata. Misalnya kayak masyarakat desa, maksudnya itu lembaga-lembaga masyarakatan, aparatur atau pamung desa ini maksudnya potensi yang tidak kita sadari secara kasat mata gitu loh. Jadi ada sebagai salah satu unsur desa dan merupakan unsur yang penting tapi tidak dapat kita lihat secara fisik. Seperti itu. Terus ada beberapa klasifikasi desa. Berdasarkan tingkat perkembangannya ada desa terbelakang, desa berkembang, dan desa maju. Desa terbelakang ini masih sangat terbelakang, terus fasilitas prasarana juga masih rendah atau masih sederhana gitu. Desa berkembang ini menuju tahap perkembangan. Di sini masyarakat mulai maju, mulai mengenal teknologi-teknologi yang ada, mulai mengembangkan potensi desanya seperti itu. Kalau desa maju ini sudah sangat maju, dia sudah mampu memanfaatkan potensi desanya dan malah menjadikan potensi desa itu sebagai sumber pendapatan wilayah. Contohnya ya, mungkin desa pariwisata kan dia memiliki potensi wilayah alam yang cukup mumpuni untuk menjadi pariwisata sehingga mendatangkan orang-orang untuk dapat menuju ke daerah tersebut atau berkunjung ke daerah tersebut. Nah, ini termasuk salah satu contoh desa yang maju. Terus selanjutnya ada tingkat kemajuan desa yang dipengaruhi oleh potensi desa. Maksudnya tadi, jadi suatu desa jika memiliki potensi atau memiliki sumber daya alam atau memiliki misalnya saja memiliki potensi pertanian yang tinggi, misalnya yang melimpah, pasti dia akan lebih maju daripada wilayah yang tidak memiliki potensi sumber daya alam seperti itu. Jadi misalnya satu wilayah desa Cepu ini kan memiliki potensi minyak lah. Minyak tersebut merupakan salah satu potensi yang dapat dia kembangkan untuk menuju kemajuan desa. Terus adanya interaksi desa kota, maksudnya suatu desa pasti tidak dapat berdiri sendiri, dia harus melakukan hubungan dengan desa lain atau dengan kota. Hal ini dapat mendukung untuk kemajuan desa. Misalnya saja desa punya potensi sumber daya pertanian berupa beras. Beras ini kalau misalnya dimanfaatkan warga desa mungkin akan cukup, tapi dia tidak akan berkembang jika dia tidak mengimpor atau mengirim beras tersebut ke wilayah kota. Sehingga jika mereka mengirim beras tersebut ke kota, maka akan mendatangkan pendapatan bagi desanya. Begitu juga sebaliknya, kota juga dia akan membutuhkan desa karena sumber-sumber daya alam kebutuhan kota itu disokong atau dibantu oleh desa seperti itu. Terus lokasi desa. Lokasi desa ini terletak di mana sih? Apakah di pegunungan atau di daratan rendah atau di pantai? Ini juga mempengaruhi tingkat kemajuan desa. Misalnya saja desa yang terletak di wilayah yang sulit dijangkau, maka dia akan sulit mengalami kemajuan karena terhambat oleh keterjangkauannya menuju ke lokasi desa tersebut. Terus ada lagi berdasarkan tingkat pembangunan dan kemampuannya dalam mengembangkan potensi-potensi yang ada. Itu ada 3, desa swadaya, swakarya, swasembada. Desa swadaya ini masih tergolong atau dapat dikatakan sebagai desa yang tradisional karena di sini masyarakatnya itu masih memegang budaya yang atau tradisi yang kuat gitu. Jadi belum bisa memaksimalkan potensi dari desanya ini. Desa swakarya ini sudah mulai maju, dia udah mulai memiliki karya atau memiliki produk-produk, namun penjualannya itu atau pemasarannya itu masih lokal, jadi masih wilayah desa itu sendiri. Waalaikumsalam. Nah, seperti itu. Kalau desa swasembada ini dia sudah tergolong desa yang sangat maju, dia bisa memaksimalkan
potensi dari desanya ini dan mendatangkan sumber pendapatan bagi warga masyarakatnya. Oke, jadi untuk materi kali ini sampai di sana dulu. Untuk selanjutnya nanti kita lanjutkan pada penjelasan tentang kota. Jadi nanti ada kita bahas tentang pengertian kota, terus unsur-unsur kota, potensi kota, dan sebagainya. Oke, terima kasih.